calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Nusrina SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, akan mewawancarai kepala sekolah di unit pendidikan saya di SD 27 Boto Macina. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji, maksud saya ingin tujuan saya ingin mewawancarai Pak Haji sebagai selaku kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan kita ini Pak, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, tentu sebagai kepala sekolah pernah merasakan atau melakukan yang namanya dilema etika atau rujukan moral Pak. Mungkin pernah Pak? Pernah. Iya, jadi pernah. Jadi bolehkah saya Pak berbincang-bincang? Ya, boleh saja. Baik Pak. Yang pertanyaan pertama yang saya ingin utarakan bahwa karena Bapak pernah mengalami yang namanya dilema etika. Jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, tentunya kami melihat apa faktor penyebab dari kasus dilema etika dan rujukan moral tersebut, kemudian dicarikan solusi untuk pemecahan masalahnya. Oh iya, baik Pak. Nah, yang karena sudah ada solusi, berarti kira-kira cara pengambilan keputusannya Pak seperti apa? Cara pengambilan keputusannya tentu kita merujuk kepada aturan-aturan yang ada, bagaimana pemecahan masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Oh iya Pak, baik Pak. Nah, karena jadi dilema etika harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab juga ya Pak. Iya, Nah, betul. Jadi kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan ketika itu? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan manakala ada kasus tersebut, saya spontanitas saja sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Lalu kita sesuaikan sesuai dengan aturan yang ada, berkaitan dengan penuh tanggung jawab. Oh ya, baik Pak. Nah, kemudian kira-kira apakah ada hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ini Pak? Iya, ada. Yang paling efektif itu kalau ada masalah kita lihat situasinya, kemudian diselesaikan dengan terbuka dengan semua teman kita musyawarahkan, itu lebih efektif untuk masalah bisa terselesaikan dengan baik. Baik Pak. Nah, kira-kira Pak, apakah ada tantangannya Pak? Ya biasa juga ada, karena terkadang masih ada teman-teman sendiri belum paham apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Ya, kurang paham dia. Iya, kurang paham. Nah, kira mungkin adakah jadwal ataukah tempat ataukah cara menyelesaikan masalah ini dalam bentuk apa itu? Kalau menyelesaikan itu dalam bentuk musyawarah dengan teman-teman, kumpul bersama supaya bisa diselesaikan dengan baik. Semuanya kalau dengan musyawarah saya yakin akan baik. Iya. Kira-kira apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan ini Pak? Iya, seperti saya katakan tadi, dengan musyawarah berarti ada teman itu adalah pendukung utama tim di sekolah, termasuk sekarang ada pengawas pendidik yang bisa membantu kita, ada masalah tersebut, ada komite sekolah bisa kita diskusikan juga. Berarti semuanya terselesaikan dengan baik Pak? Iya begitu. Nah, kira-kira Pak, dari terakhir ini Pak, pertanyaan saya dari semua hal-hal yang saya tadi tanyakan Pak, kira-kira adakah pembelajaran yang
Pak Haji dapat petik dari pengambilan keputusan ini, Pak? Ada yang bisa kita berpikir bahwa manakala ada kasus-kasus baik itu di dunia etika maupun di dunia moral, manakala kita selesaikan secara terbuka dengan cara musyawarah, dihadirkan semua stakeholder, itu hasilnya akan lebih bagus karena itu berarti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Pak. Berarti ini sangat bagus ya Pak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Iya betul betul. Mungkin selesai Pak tugas saya untuk mewawancarai Bapak sebagai selaku kepala sekolah di Subang Pembinaan saya di kami. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih juga. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang menjelang sore ini Pak. Mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak ini Pak. Alhamdulillah bisa pulang. Begini Pak, maksud saya menemui Bapak pada hari ini ingin mewawancari Bapak tentang cara-cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apalagi Bapak adalah seorang kepala sekolah di SDN Juwarnoti Pondok. Begini Pak, mungkin Bapak pernah mengalami namanya dilema etika atau etika moral Pak? Ya, sebagai pemimpin di sekolah yang senantiasa mengambil keputusan, memang kadang kita mengalami itu dilema etika dan etika moral. Baik Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral ini Pak? Jadi untuk mengidentifikasi kasus yang termasuk yang dilema etika atau etika moral, itu kami melihat dari sisi aturan. Jadi kalau ada aturan yang dilanggar, maka itu masuk dalam kategori etika moral. Tetapi kalau tidak ada aturan yang dilanggar, hanya melakukan pendidikan, penggerakmu hamba padamu. Pak, selanjutnya bagaimana cara Bapak Hargai potensi, tingkatkan prestasi, biasanya dalam belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri. apa kejadiannya, kemudian setelah itu kita akan berdiskusi atau bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Sungguh bagus sekali tuh Pak ya. Kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan di sekolah Pak? Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah mengenali masalah dan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua mendiskusikan seperti apa kemungkinan solusi yang bisa kita ambil. Dan yang ketiga mempertimbangkan dari sekian banyak solusi yang diambil terkait kepentingannya, apakah kepentingan jangka panjang atau kepentingan jangka pendek atau melibatkan individu atau orang banyak. Ya. Jadi setelah dipertimbangkan barulah kemudian kita mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu langkah yang kami lakukan. Iya Pak, terima kasih. Karena setelah mendengarkan tadi langkah-langkah yang Bapak ambil, mungkin ada hal-hal yang selama ini yang efektif bagi Bapak dalam pengambilan keputusan. Jadi selama ini yang efektif menurut kami adalah keinginan dari seluruh unsur yang ada di sekolah ketika kita menghadapi dilema etika, yaitu keterbukaan. Jadi mereka terbuka atas masalah yang dihadapi, kemudian atas seperti apa kepentingan mereka masing-masing,
Jadi ketika mereka sudah terbuka, maka itu menjadi sebuah modal untuk kemudian mereka berkolaborasi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik Pak, karena jadi modalnya di sini itu artinya kita saling berkolaborasi ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau rencana, apakah tempat di mana menyelesaikan masalah ini Pak? Rata-rata masalah yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah baik dari siswa maupun guru itu tidak banyak selesaikan pengambilan keputusannya di rapat di waktu. Pak, jadi pengambilan keputusannya di rapat Pak. Jadi pada saat rapat itu apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus ini Pak? Jadi faktor-faktor yang mendukung itu seperti tadi keterbukaan. Jadi kita semua terbuka terhadap pandangan kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah komitmen kita untuk menjalankan keputusan walaupun kadang tidak sesuai dengan kepentingan, tetapi karena itu sudah menjadi sebuah keputusan bersama setelah dipertimbangkan bahwa ini adalah keputusan yang terbaik, ya mereka semua itu punya komitmen untuk menjalankan. Pak, pertanyaan terakhir ini Pak ya, karena dari berbagai hal yang telah disampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pada saat pengambilan keputusan terkait masalah di Indonesia? Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa kasus di etika yang pernah kami tangani, yang pertama adalah bahwa tidak ada masalah yang berarti dengan keluar. Jadi apapun masalah atau kendala yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kolaborasi itu sangat bermanfaat karena keputusan yang kita ambil dengan jalan kolaborasi adalah keputusan bersama yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak Pak atas beberapa hal-hal penting, beberapa pertanyaan saya ajukan tadi Pak. Semoga saya bisa memetik hasil dari diskusi kita pada hari ini Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sekian wawancara saya pada hari ini pada sebuah kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.